Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Dwi Mas Ayu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas framework lanjutan saya yaitu pembuatan project React menggunakan Elixir Draw. Nah, pada penjelasan ini saya akan membahas mulai dari proses instalasi, konsep dasar React, implementasi komponen biodata, dan penggunaan styling, hingga alur Git dan beberapa error yang saya temui. Nah, pada bagian zona 1, pada bagian ini merupakan zona planning. Nah, yang pertama saya menginstalasi Node.js-nya dan React File-nya. Di sini saya sudah menginstalnya. Kemudian di sini saya mengecek versinya yaitu ada di 24.14 dan 11.9. Kemudian saya membuat folder komponennya di dalam folder src. Nah, selanjutnya saya membuat komponen utama yaitu biodata diri sebagai parent komponen dan juga membuat 6 child komponen yaitu nama, umur, alamat, hobi, pendidikan, dan juga kontak. Lalu saya menggunakan props dari parent ke child komponen. Setelah itu, saya menambahkan styling menggunakan custom CSS agar tampilannya itu lebih menarik dan juga saya menjalankan projectnya nanti dan juga menguploadnya ke GitHub. Nah, di sini di bagian ini juga terdapat wireframe UI-nya yang sederhana dari tampilan biodata yang berisi nama, umur, alamat, hobi, pendidikan, dan juga kontak. Nah, untuk alur usernya, dimulai dari user membuka website, kemudian apps JSX-nya dijalankan, lalu komponen biodatanya dipanggil, selanjutnya data dikirim menggunakan props ke child komponen, dan akhirnya data ditampilkan ke layar. Nah, untuk alur Git-nya itu, saya dimulai dari saya membuat repository GitHub-nya, kemudian menggunakan perintah git init, git add, git commit, git remote at origin, dan git push. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan konsep dasar React. React merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI yang dinamis dan interaktif. React ini dikembangkan oleh Facebook dan sekarang menjadi salah satu teknologi front paling populer. Nah, komponen itu merupakan bagian kecil dari UI yang bisa digunakan kembali. React menggunakan JSX, yaitu penulisan HTML di dalam JavaScript. Nah, data dalam React dapat dikirim menggunakan props dari parent ke child dan dapat berubah menggunakan step. Dengan adanya virtual DOM atau React juga dapat memperbarui tampilan secara cepat tanpa reload halaman. Nah, pada bagian zona kedua ini merupakan implementasi kode. Struktur utama itu dimulai dari apps JSX sebagai root komponen, kemudian memanggil biodata diri di dalamnya terdapat 6 child. Nah, di bagian biodata diri ini, nah di sini saya membuat folder pertemuan di dalam src-nya ya. Nah, kemudian komponen biodata diri ini sebagai parent komponen yang menampilkan seluruh data biodata dan di dalamnya terdapat pemanggilan child, komponen seperti nama, umur, dan lainnya serta data penggunaan props. Nah, di sini bagian import ini gunanya untuk mengambil komponen lain supaya bisa dipakai di dalam biodata. Nah, untuk function biodata diri ini merupakan komponen utama atau parent tempat semua biodatanya itu ditampilkan. Kemudian kita akan membahas child komponennya. Nah, setiap child komponen ini dia berfungsi untuk menampilkan data tertentu. Misalnya di sini ada umur di sini umur props. Nah, umur props ini adalah komponen bernama umur yang menerima data dari parent lewat props. Nah, kemudian itu ada custom CSS. Nah, di sini saya menggunakan custom CSS. Ini hanya beberapa potongannya. Saya menampilkan custom CSS ini agar terlihat lebih menarik dan juga untuk mempercantik tampilan seperti memberikan background gradient, efek, dan juga card seperti animasi hover agar tampilannya itu lebih modern dan interaktif. Nah, kemudian itu ada apps GXX. Apps GXX ini dia gunanya itu sebagai root komponen yang menampilkan biodata diri ke layar dan menghubungkan seluruh komponen di dalam aplikasi. Nah, bagian import pertemuan dua custom CSS ini dia menghubungkan styling ke aplikasi supaya tampilan itu jadi estetik. Nah, dia itu memanggil yang di bagian custom CSS ini. Kemudian import biodata from biodata diri, di mana dia mengambil komponen biodata diri supaya bisa ditampilkan di app-nya nantinya. Terus ada function app. Nah, function app ini komponen utama React atau titik awal aplikasinya berjalan. Kemudian itu ada zona error.
Nah, zona error yang pertama, di sini error saya yang pertama itu file custom CSS-nya tidak ditemukan karena ada kesalahan lokasi, dan juga filenya itu disimpan di folder pertemuan 2, tetapi importnya itu masih mengarah ke folder utama. Salahnya itu saya di sini. Sebelumnya itu saya kan cuma membuat custom CSS, sementara custom CSS ini terdapat di folder pertemuan 2. Jadi saya menambahkan pertemuan 2 ini. Nah, importnya itu harus sesuai dengan lokasi file. Nah, jika kesalahan pad, maka file itu tidak akan terbaca. Kemudian, kesalahan yang kedua itu awalnya, pas saya run dev kan, itu tampilannya tuh kosong. Jadi saya coba lihat di konsolnya, ternyata, katanya komponen itu tidak memiliki export default, sehingga dia tuh tidak bisa digunakan di file lain. Ternyata sebelumnya sebelumnya itu saya belum membuat kode di dalam Hobby.js-X-nya itu, makanya dia, tidak terbaca gitu. Nah, akhirnya saya menambahkan kode di sini, di dalam Hobby.js-X-nya. Jadi setiap komponen itu dia harus memiliki export default agar dia bisa digunakan di file lain. Nah, kesalahan error yang ketiga itu dia terdapat kesalahan penulisan JSX, yaitu tag komponen tidak ditutup dengan benar. Nah, di sini juga saya ada typo, yang dimana di bagian hobi nih, di bagian hobi ini saya tidak menambahkan penutup tag. Nah, jadi sebelumnya itu kan saya tidak ada tagnya. Nah, jadi sesudahnya itu ada tagnya. Jadi saya menambahkan penutupan tag pada komponennya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendemokan hasilnya. Yang pertama itu adalah npm rundev. Kita klik di terminalnya, kemudian akan muncul ini kita klik follow link. Nah, di sini saya udah ke arahnya. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini saya membuat itu dalam bentuk card gitu ya. Terus di sini kan bagiannya kepisah-pisah nih. Nih, mungkin seperti ini aja. Nah, selanjutnya itu ada demo error. Nah, yang pertama itu kan saya tidak menambahkan di mana folder custom CSS ini ditaruh kan. Di sini sebelumnya kan di sini saya bercustom CSS saja. Kemudian saya tambahkan di pertemuan 2. Kita coba. Ini kita hapus. Nah, dia akan error seperti ini. Nah, jika kita backkan, nah, jadi dia udah benar. Jadi penyebabnya karena saya tidak membuat folder ini, alamat foldernya. Kemudian yang kedua itu adalah saya tidak membuat kode di dalam hobi JSX-nya. Jadi coba kita hapus hobi JSX. Kita hapus ya. Nah, kita ini kosong. Kita cek nih di konsolnya. Nah, ya di sini ini errornya nih. Untuk nemu kenapa? Karena dia kok tampilan tuh kosong. Jadi kita bisa ceknya tuh di konsolnya, di bagian konsolnya nih. Coba kita tambahkan lagi. Nah, jadi ini penyebabnya tadi ya. Karena saya belum menambahkan kode di bagian di halaman hobinya. Kemudian selanjutnya itu ada kesalahan typo di sini. Nah, saya tidak menambahkan tutup tag di bagian. Nah, di sini kan sebelumnya saya nggak buat nih. Nih, coba dihapus. Nah, sini, nah ini muncul nih errornya. Unstacked token. Karena di sini tidak ada apanya penutup tagnya nih. Dia akan ngasih tahu tuh. Coba kita Ctrl Z. Nah, udah. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada pertemuan kedua kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.